Assalamualaikum, selamat datang di channel saya Mila Nabila 99. Seperti biasa, aku setiap hari ada konten harian ya. Dan ini merupakan konten harian yang kelima atau yang terakhir di hari ini. Silakan teman-teman pilih sesuai intuisi kalian ya. Kali ini dengan judul adakah rahasia yang dirahasiakan oleh pasangan kamu di hari ini ya. Kalau emang ada rahasia yang dia rahasiakan dari kamu, yang dia rahasiakan ke kamu, nah apa nih rahasianya ya? Silahkan dipilih sesuai intuisi kalian ya. Balik. Silahkan dipilih sesuai intuisi kalian. Bagaimanapun ini hanya pembacaan umum ya. Yang aku tarik di sini energi kolektif atau banyak orang, karena aku di sini tidak meramal kamu saja, aku meramal banyak orang. Jadi ini energi banyak orang. Dan kalian di sini serta pasangan kalian itu berbeda-beda ya kelahirannya. Seperti perbedaan hari lahir, tanggal lahir, jam lahir, weton, zodiak sio, dan perbedaan manusia itu sendiri. Silakan sambil dipilih ya. Nah, itu yang membuat semakin kecil energi kamu yang ketarik, atau bahkan bisa jadi energi kamu tidak ketarik sama sekali, bisa jadi. Dan ini sifatnya vice versa atau bisa terbolak-balik. Bisa saja ini rahasia kamu yang terbongkar di sini ya. Jadi silakan dikondisikan sendiri. Kalau semisal dari awal nggak cocok, jangan dipaksa untuk cocok ya. Mending kamu sama aku konsultasi pribadi. Untuk konsultasi pribadi, silakan teman-teman DM di Instagram saya dengan ID Instagram Ramila Novitasari ya. Oke, Ramila Novitasari, atau teman-teman bisa langsung WhatsApp saya di nomor 0822 3439 0339 atau DM ya di IG ini. Jangan lupa follow juga Instagram saya. Dan saya tegaskan teman-teman, saya tidak melayani konsultasi asmara saja, tapi semuanya ya, dari asmara, karir, keuangan, bisnis, saya menerima semua konsultasi itu ya. Cuman kalau semisal di konten kok jarang banget sih bikin konten mengenai karir, bisnis, keuangan. Alasannya karena setiap kali saya bikin konten tersebut selalu sedikit sekali penayangannya. Ini ya penayangan ya, nih penayangan ya. Penayangan di sini ya. Ini kecil sekali ya, nih ya 179 kali tayangan. Ini turun ya tanda panahnya ya. Ini mengartikan dolar saya turun gitu. Jadi saya rugi dong, saya hanya dapat capek. Sedangkan YouTuber itu butuh penayangan yang besar, karena dolar itu setiap hari diusahakan harus naik setiap hari, nggak boleh turun. Nah, sedangkan kalau saya bikin konten mengenai karir, keuangan, bisnis itu nggak ada yang nonton, bikin dolar saya turun gitu. Jadi mohon pemaklumannya bila kamu penasaran sama bisnis kamu bla bla bla, mending kamu konsultasi aja, karena saya jarang banget bikin konten ini ya. Kalau enggak pokoknya aku jarang lah kayak gitu, karena saya menjaga dolar saya ya, karena tiap hari dolar harus naik kayak gitu ya. Sedangkan subscriber saya lebih suka mengenai asmara. Itulah mengapa konten saya selalu asmara, itu alasannya ya. Dan mohon dukungan subscribe-nya untuk channel YouTube Bang Arif Mantap teman-teman. Nah ini ya, Bang Arif Mantap, ini mengenai review mobil, atau silakan teman-teman cek kolom deskripsi ya. Mengenai ID Instagram saya dan Bang Arif Mantap, silakan cek di kolom deskripsi. Kalau masih bingung milihnya, silakan di pause, atau kalau enggak kamu ulang dari awal. Langsung aja buat kamu yang pilih nomor 1. Adakah rahasia yang dia rahasiakan dari kamu di hari ini? Kalau emang ada rahasia, lalu apa rahasianya? Update hari ini Rabu 10 November tahun 2021. Ini ada kartu Five of Swords, ada King of Swords, ada The Sun. Karena aku mendapatkan kartu The Sun di sini, ini ada yang punya anak nih ya. Karena kartu The Sun itu, cuman ini nggak jelas sih ya. Kalau di kartu tarot yang Rider White gitu ya, itu jelas ya, di sana ada gambar anak yang baru dilahirkan kayak gitu. Jadi artinya ada yang punya anak kayak gitu ya. Nah ini kan tarot yang begini gambarnya ya. Harusnya kalau di tarot yang di Rider White itu ya, ini ada gambar bayi gitu. Berarti ini sudah ada yang menikah kayak gitu ya. Si dia yang udah menikah, atau kamu yang udah menikah, atau keduanya yang sudah menikah. Jadi silakan dikondisikan sendiri. Ini general reading teman-teman. Jadi gini ya, aku rasa kamu sama dia udah putus di sini. Jadi walaupun aku tarik energi orang berpasangan ya, adakah rahasia yang dirahasiakan oleh pasangan kamu gitu kan, ya kan? Tapi ternyata kamu putus sama dia ya, karena aku dapat Five of Swords ya. Atau kalau bukan putus ya, saling mendiamkan lah, udah nggak ada komunikasi. Five of Swords di sini ya, Five of Swords. Jadi adakah rahasia di hari ini? Nggak ada rahasia yang gimana-gimana di sini. Ini hanya
cari cara ya, cari strategi gitu ya, gimana caranya bisa kembali menghubungi kamu ya, karena dia juga ketakutan sama pasangannya, sama istrinya. Karena kalau kalau di tebaran saya si dia udah menikah, tapi ini vice versa ya, bisa terbolak-balik atau bisa dua-duanya udah menikah di sini ya. Sorry. Nah kan, pokoknya oh iya, si dia udah menikah di sini ya, bener ya, si dia udah menikah. Tapi bisa jadi kamu juga udah menikah ya. Ini vice versa apa? Ini general reading sifatnya ya. Yang pasti di sini intinya ya yang sama ya. Ini kan yang pilih nomor 1 kan banyak gitu ya. Yang sama di sini pasti ini cinta terlarang gitu dah jawabannya ya. Cinta terlarang ini pasti sama gitu. Entah siapa yang menikah. Cuman kalau tebaran saya di sini si dia udah pasti menikah gitu ya. Karena dia kan juga ketakutan nih sama pasangannya, pasangan sahnya. Jadi ini orang lagi berpikir gimana caranya bisa komunikasi sama kamu ya, bisa baikan lagi sama kamu. Nah gitu loh. Jadi di sini dia ingin sekali hubungan lagi dengan kamu dari awal lagi gitu loh. Diperbaiki dari awal lagi desan di sini. Jadi nggak ada rahasia-rahasia gimana-gimana, malah ini merahasiakan dari pasangan sahnya gitu ya, merahasiakan kamu dari pasangan sahnya ya. Tapi aku rasa pasangan sahnya udah mulai curiga deh kalau si dia selingkuh di sini teman-teman ya. Kalau teman aku di sini pasangan sahnya sudah tahu ya kalau suaminya selingkuh atau si dia selingkuh gitu loh. Makanya ini lagi cari cara ya. Malah di sini merahasiakan dari pasangan sahnya. Ini cari cara gimana caranya sama kamu bisa komunikasi lagi, bisa CLBK lagi sama kamu, bisa ketemu lagi sama kamu, nah gitu loh. Jadi sama kamu gak ada rahasia di sini ya. Justru ini merahasiakan dari pasangan sahnya gitu loh ya. Karena dia di sini belum bisa move on dari kamu, jadi ini lagi king of sword ya, berpikir gimana caranya ya, ini mencari strategi agar bersama kamu bisa stabil lagi hubungannya, seperti itu ya. Oke, di sini kamu deal dengan Gemini, Libra, Aquarius dan Leo ya, energi yang paling kuat dari Gemini, Libra, Aquarius. Oke, sorry tadi ada telepon. Oke, selanjutnya buat kamu yang pilih nomor 2 ya, adakah rahasia yang dirahasiakan oleh pasangan kamu di hari ini ya? Kalau emang ada rahasia, lalu apa rahasianya ya? Ada kartu Two of Pentacles ya, ada The Hierophant, ada Four of Pentacles. Yang dia rahasiakan di sini ya, ini memang ada rahasia. Yaitu di sini pengen ketemuan ya. Ya, pengen ketemuan dengan mantan di sini, yang mana mantannya ini rekan kerjanya. Oke. Kalau kamu tanya sama saya, ketemuan itu maksudnya apa, Kak? Mau ngedeketi lagi, ya pengen hubungan lagi sama si mantan kayak gitu. Itu jawabannya. Oke. Cuman di hari ini dia entah kenapa ya, dia banyak curhat kepada Sang Maha Kuasa ya, artinya sama kamu cinta, sama mantan cinta. Jadi dia juga merasa kasihan sama kamu, pasti kamu akan tersakiti ya. Secara nggak langsung di belakang kamu menyakiti kamu. Jadi di sini dia masih ada baiknya ya, ada sadarnya di pikirannya. Jadi di satu sisi dia memang nggak bisa terbendung ya keinginannya untuk kembali menghubungi mantan. Apalagi mantan di sini satu rekan kerja yang gampang bertemu dengan dia ya. Satu kantor, satu perusahaan misalnya. Tapi dia mikir gitu ya, sehingga dia curhat kepada Sang Maha Kuasa. Karena dia setelah dipikir-pikir, iya ya, aku menyakiti kamu teman-teman. Dia menyakiti kamu gitu. Sehingga dia di hari ini menangis ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini dia berdoa dan menangis ya, mencurahkan isi hatinya kepada Sang Maha Kuasa. Karena dia di sini mencintai dua wanita atau dua laki-laki ya, kamu dan mantannya ya, yang satu rekan kerjaan ini. Karena dia nggak tahu apa yang harus dilakukan kayak gitu, karena dia masih sama-sama dia cintai ya, baik kepada kamu baik mantannya, dia masih sama-sama mencintai ya. Tapi dia bingung harus bagaimana gitu loh. Kalau dia baikan lagi sama mantan di belakang kamu, sebenarnya dia menyakiti kamu kan, ada rasa nggak tega juga hati dia untuk menyakiti kamu gitu.
Jadi adakah rahasianya dia masih menyimpan cinta untuk mantan dan masih pengen balikan sama mantan. Cuman kalau kamu tanya apakah di hari ini mereka ada komunikasi kak dengan mantannya, aku rasa tidak ya, kan ada sudah hiropen. Tapi mereka komunikasi sih komunikasi. Maksudnya komunikasi ini profesional mengenai pekerjaan, tidak mengenai hubungan cinta lagi gitu. Jadi posisi mereka masih putus di sini ya, belum balikan. Ya kalaupun ada komunikasi tidak membahas mengenai cinta lagi, tapi profesional pekerjaan gitu loh ya. Itu yang aku lihat di sini. Ya. Oke. Kurasa juga sama kamu di hari ini kurang baik deh sama kamu komunikasi dia. Tapi kalau kamu tanya sama saya, kenapa ya kak dia kok komunikasinya begitu datar kepada saya, atau bahkan sama sekali nggak ada komunikasi nih? Karena beberapa dari kamu juga nggak ada beberapa dari kamu ada yang nggak komunikasi sama sekali dianya. Ya karena di sini dia nggak mau menampakkan di sini ya. Coba kita kualifikasi aja deh. Teman-teman, mungkin aku jedah dulu ya, karena saya belum sholat duhur ya. Saya mau sholat duhur dulu. Ini sudah jam berapa kayak gitu. Takutnya nanti asar masuk. Jadi saya pause dulu deh ya. Nanti saya lanjut setelah sholat asar ya. Mohon maaf, saya kembali lagi. Tadi saya masih sibuk sholat duhur. Udah gitu saya masih menunggu sekitar 1 jam menunggu sholat asar kayak gitu ya. Dan udah baru beres sholat asar, ini saya baru kembali lagi ya. Jadi ini sekitar 1 jaman lebih ini saya pause teman-teman ya. Jadi saya lupa saya sampai di mana berbicara ya. Tapi intinya saya mengklarifikasi di sini ya. Karena saya kalau nggak buka kartu ini saya nggak mengklarifikasi gitu loh. Kita lihat di sini ada apa aja. Ada kartu Nine of Pentacles ya. Ada di Hermit. Oh paham, saya paham. Bentar. Ini gini ya. Ini ada kecurigaan seperti itu. Ini berpikir mungkin hubungan sama kamu nggak lancar ya. Ini berpikir di sini artinya untuk kembali lancar, untuk hubungan sama kamu kembali lancar, ini berpikir 1000 kali gitu di sini. Karena dianggapnya kamu hanya melihat pangkat dia, melihat jabatan dia, kayak gitulah ya, melihat materi dia, melihat keuangan dia, seperti itu di sini ya. Oh iya benar ya, keuangan dia seperti itu. Setelah aku klarifikasi, oh ya paham. Kan tadi nggak paham saya di sini. Saya kalau nggak paham tuh pasti saya klarifikasi lagi kalau begini. Nah ini aku baru paham kalau kayak gini ya. Ya aku bisa menginterpretasi setelah diklarifikasi begini. Jadi setelah aku klarifikasi, aku melihatnya dia di sini kalian ya hubungannya tuh nggak lancar ya. Saya melihatnya. Mungkin di sini kurasa kamu sama dia ada hubungan kerja deh ya. Ada hubungan kerja atau kamu sama dia rekan kerja, bisa jadi ya, teman sekantor, teman satu perusahaan di sini. Itu yang aku lihat. Karena aku dapat Eight of Swords ya, mungkin dia udah punya pasangan seperti itu. Atau dia udah menikah bisa jadi ya, atau kamu yang udah menikah di sini. Yang pasti di sini dia kalau kamu tanya sama saya, apakah dia mencintai saya, Kak? Jawabannya iya, dia mencintai kamu. Cuman untuk hubungan baik lagi sama kamu, dia berpikir 1000 kali. Karena dirasa kamu di sini ingin pangkat ya, mungkin kamu ingin naik jabatan, ingin naik pangkat, atau kamu ingin manfaatin dia gitu loh. Ini mengenai pangkat bisa ya, jabatan gitu ya, kursi jabatan gitu ya, atau ini materi atau ini uang. Nah kamu yang mana? Ini kan general reading, jadi saya nggak bisa kecuali kamu sama aku konsultasi pribadi, maka oh ini gini-gini nggak bisa. Nah ini energi banyak orang, jadi yang pilih nomor 2 di sini ini berbeda-beda ya. Misalnya ya dari 3 orang ya, yang satu ini pengen naik pangkat ya, yang kedua di sini pengen naik gaji, yang ketiga ini pengen uang gitu loh. Nah seperti itu ya. Ini Five of Swords ya, ini memanfaatkan seperti itu ya, kamu tuh memanfaatkan dia gitu loh, paham ya. Nah jadi gitu di sini. Jadi apakah ada rahasia di hari ini? Tidak ada rahasia ya teman-teman. Dia hanya sedih ya teman-teman. Di satu sisi dia masih mencintai kamu, tapi di sisi yang lain dia sudah berumah tangga ya. Kemudian yang kedua juga, yang pertama ya, dia udah berumah tangga. Yang kedua, karena dia di sini merasa dimanfaatkan oleh kamu ya, entah kamu pengen naik pangkat, atau kamu pengen naik jabatan kayak gitu ya, atau kamu ingin uang dia, kamu ingin materi dia, nah gitu loh. Dia sedih di sini
ya. Katanya di sini aku mencintai kamu, kamu malah uang-uang aja sama aku. Jadi di hari ini dia The Hierophant ya curhat kepada Sang Maha Kuasa ya, menangis kepada Sang Maha Kuasa karena dia nggak tahu apa yang kudu dia lakukan ya. Mau ngelepasin kamu tapi dia nggak siap ngelepasin kamu ya teman-teman, karena dia masih mencintai kamu di sini. Tapi nggak dilepas, kamu begini amat katanya ya, uang-uang aja di sini ya, jadi bukan karena cinta gitu loh. Itu ya setelah aku klarifikasi di sini. Oke, di sini kamu dealing dengan Capricorn, Virgo, Taurus dan Taurus yang paling kuat ya. Ini dari tanah semua ya, Capricorn, Virgo, Taurus, cuman yang paling kuat dari Taurus. Selanjutnya buat kamu yang pilih nomor 3 di sini. Oke. Adakah rahasia yang dirahasiakan oleh pasangan kamu di hari ini? Kalau emang ada rahasia yang dia rahasiakan ke kamu di hari ini, apa rahasianya? Update hari ini ya, Rebo ya. Rebo 10 November tahun 2021. Maka apa rahasianya kita bongkar bareng-bareng di sini. Ini ada kartu Two of Cup, ada kartu Three of Pentacles ya, ada Eight of Pentacles ya. Oh, ini hubungan yang digantung ya, teman-teman. Iya, ini ada hubungan di sini. Oke. Sorry, saya ada telepon barusan, jadi saya mesti ngangkat. Ya gitulah saya, teman-teman, sibuk ya, sibuk pekerjaan. Jadi YouTuber itu pasti ada kesibukan di luar YouTube gitu loh. Jadi makanya kalau lucu aja kali ya. Sebentar, aku agak nyeleweng gini ya. Jadi lucu ya kalau misalnya ada orang yang mau konsultasi karena berbayar tuh marah-marah sama saya. Ya. Masa ngeramal aja bayar gitu. Emang kapan mau bikin pahala gitu kan? Kadang seperti itu ya sama saya. Lah, saya juga sibuk gitu, nggak mau kalau misalnya konsultasi digratisin, pasti puluhan ribu subscriber saya pasti minta diramal gratis. Lah, saya juga manusia. Saya juga butuh makan. Jadi saya harus kerja. Nah, contoh begini, saya bikin konten terputus-putus, kenapa? Karena ada telepon mengenai pekerjaan saya, bla 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 bla. Ya sama saja, saya kalau nggak makan, kalau nggak kerja, saya nggak dapat duit, saya nggak makan gitu loh. Sama aja, saya juga manusia. Kalau saya nggak kerja, gimana saya mau makan? Ya bisa mati saya, sama saja. Ini buktinya sudah ya. Aku tadi ngereading ini sampai di mana saya lupa. Karena saya jeda tadi ya, karena saya harus ada telepon ya, pekerjaan saya. Ya gitu, sama aja. Saya juga sibuk. Ya, saya memikirkan pekerjaan saya memikirkan keuangan saya, sudah pusing. Jadi kalau orang lain, Kak, saya ada masalah, 1000 orang ada masalah ke saya, apa nggak kasihan sama saya mikirin masalah orang? Saya juga punya masalah kali ya. Yang namanya hidup itu mengenai uang, terutama masalah uang ini yang nggak bisa lepas dari manusia. Perekonomian, saya memikirkan keuangan saya saja sudah pusing. Jadi kalau misalnya orang minta konsultasi digratisin, emang nggak kasihan sama saya? Ini kan meramal kan waktu ya kan? Meramal itu waktu, gitu loh. Nah, ya, ini contohnya ada kayak barusan, berjeda kan ya, kenapa? Karena bekerja. Aku cari uang buat makan gitu loh. Oke, saya nggak paham di lebaran di sini ya. Saya mau klarifikasi aja ya. Kamu sama dia lagi ini ya, lagi putus di sini saya melihatnya, ya. Kamu digantung sama dia di sini, ya. Jadi dia di sini teman-teman hatinya sedih ya teman-teman, karena harus gantungin kamu kayak gitu. Tapi memang kata dia, dia berpikir juga memang seharusnya putus, kata dia. Memang bersama kamu tidak seharusnya dilanjutkan hubungan ini gitu. Jadi ini orang memaksakan diri untuk mengerem ya, untuk mengerem perasaannya kepada kamu. Jadi apakah ada rahasia? Iya, rahasianya itu dia di hari ini kepikiran banget sama kamu kayak gitu saya melihatnya ya. Tapi kalau misalnya gini loh ya,
Dia kan sayang banget ya sama kamu, sampai-sampai di hari itu dia kepikiran banget sama kamu, dia sedih di hari ini. Lihat, ada gambar orang ya, manusia ketusuk 10 pedang ya. Yang namanya ketusuk kan sakit, ya kan? Sakit ya kan. Nah, ini menggambarkan hati dia yang lagi sakit, lagi hancur ya. Karena bersama kamu hubungan ini tidak stabil ya, bahkan di sini menggantung ya. Dia sedih sebenarnya, dia kepikiran sama kamu gitu. Tapi dia juga berpikir ya, saya nggak boleh menuruti perasaan hati saya. Logika saya, kesadaran saya ya harus sadar. Logika saya harus sadar di sini. Saya nggak boleh termakan karena cinta, kata dia. Saya memang mencintai dia, tapi saya nggak boleh termakan karena cinta, sehingga akal saya, logika saya nggak berguna lagi, kata dia. Nggak boleh kayak gitu, kata dia, teman-teman ya. Oke, saya harus bisa mengerim perasaan saya sendiri. Nah, sebenarnya hubungan yang menggantung ini, ya udahlah, sampai di sini saja. Nah, itu di pikiran dia. Jadi apakah ada rahasia ya? Setelah aku klarifikasi, rahasianya hanya menyimpan perasaan cinta gitu loh, mengerim perasaannya buat kamu, ya. Padahal di sini dia pengen sekali hubungan yang masih stabil bersama kamu, pengen jalan terus hubungan sama kamu. Tapi dia masih sadar, teman-teman ya. Kalau bersama kamu itu bukan suatu keterbaikan, malah kehancuran di sini. Bahkan aku melihatnya beberapa dari dia udah ada yang menikah ya kan. Ini kan general reading ya, nggak semuanya menikah ya, cuman di sini memang ada yang menikah beberapa di sini. Nah, ini terutama yang sudah menikah katanya ya, bisa-bisa rumah tanggaku bakal hancur nih karena ya. Jadi memang sebaiknya katanya, misalnya kamu bernama Michelle ya. Jadi dia punya pemikiran memang seharusnya Michelle ini saya lepas untuk selamanya. Gitu teman-teman ya. Nggak perlu saya meladeni, saya harus bisa teman-teman kayak perasaannya gitu dibuang gitu loh. Dibuang, kamu tuh jauh dia tuh membuang perasaan hati sama kamu jauh-jauh kayak gitu ya. Jadi di sini dia memaksakan diri untuk membuang perasaannya ke kamu gitu loh, berusaha benci sama kamu. Nah, simpelnya kayak gitu ya, berusaha benci sama kamu. Jadi di sini dia berusaha ngeblok kamu, paham gak sih? Berusaha menutup hati buat kamu gitu. Tapi yang namanya hati kan nggak bisa bohong ya kan, perasaan cinta sama kamu ya masih di sini mah ya, masih sayang banget ya sama kamu di sini ya. Ada kartu ini ya, ini sayang, ini mengartikan sayang banget sama kamu. Tapi dia sadar di sini ya, kalau diterusin sama kamu ini bakal hancur ke depannya di sini ya, terutama yang udah berumah tangga. Di sini katanya nggak cuma aku sama istri aku yang hancur, masa depan anak-anak aku juga bakal hancur katanya. Jadi sebaiknya aku tidak boleh menuruti perasaan tidak boleh menuruti perasaan hati aku kepada dia, harus direm, kalau bisa dibuang aja, dilepas aja untuk selamanya. Nah gitu teman-teman ya. Ya, walaupun sebenarnya hati dia nggak sanggup. Jadi di sini antara hati ya dan logikanya diberlawanan. Hati masih ingin bersama kamu, logika dia katanya harus membuang kamu jauh-jauh di sini. Harus menutup untuk kamu, seperti itu teman-teman. Oke, ini Two of Cup ya, ini kan laki-laki perempuan komitmen. Ini mengartikan dia sangat mencintai kamu, nggak bisa lepas dari kamu, jadi pengen begini terus sama kamu, pengen gandeng terus ya, nggak berpisah. Lihat, laki-laki perempuan kan, jadi maunya nggak berpisah dari kamu kayak gitu. Tapi setelah dia pikir-pikir, jangan, dia bakal menghancurkan saya, bakal menghancurkan rumah tangga saya, dan menghancurkan anak-anak saya, seperti itu. Yang udah punya anak ya, karena ini kan sudah ada yang berumah tangga juga saya melihatnya. Ini kan general reading. Nah, kan kamu pacar ya di sini nih, pacarnya dia. Nah, kamu Three of Cup ya, kamu orang ketiga di sini. Kamu sebagai orang ketiga. Katanya nggak perlu diladenin ya. Nih ya, sebenarnya dia masih ingin terus bersama kamu, tapi tapi kadang dia juga berpikir kamu juga nggak bener-bener tulus sama dia. Nah, jangan-jangan kamu teman-teman, di luar tanpa sepengetahuan dia, jangan-jangan kamu juga deket sama sana sini gitu ya. Dia nggak yakin kamu seseorang yang tulus, seseorang yang setia, dia nggak yakin. Malah di sini dia berpikir mengenai kamu tuh banyak negatifnya loh ya. Makanya di sini dia berpikir kalaupun kamu itu nggak negatif, kata dia, memang sebaiknya memang hubungan ini sampai di sini saja, yang ada menghancurkan katanya ya. Apalagi dia memandang kamu banyak sekali negatifnya. Ya mohon maaf teman-teman, gue kan di sini baca kartu apa adanya ya kan. Kalau semisal nggak cocok ya jangan dipaksa untuk cocok gitu ya. Itu sih, karena di sini ada yang mandang negatif ya, kamu melihat jabatan dia ya gitu loh. Oke,
Karena yang saya lihat di sini dia bagus ya secara perekonomian ya. Ada yang punya jabatan tinggi juga sih dianya, itu yang saya lihat. Oke. Jadi rahasianya di sini hanya dia mencintai kamu ya, dibalik diamnya dia karena dia kan gantungin kamu kan. Sekali lagi dia kan gantungin kamu, dibalik dia menggantungin kamu sesungguhnya dia menyimpan cinta yang sangat dalam. Cuman dia rem di sini ya, jadi nggak ada rahasia yang gimana, rahasianya yaitu dia mengerem perasaan dia kepada kamu dan berusaha untuk bisa melupakan kamu, berusaha untuk melepaskan kamu gitu. Secara diam-diam di sini dia pengen ninggalin kamu pelan-pelan gitu loh ya. Oke, di sini kamu dealing dengan Capricorn, Virgo, Taurus, Cancer, Scorpio, Pisces, energi yang paling kuat dari Capricorn, Virgo, dan Taurus. Oke, teman-teman, sekian itu dulu dari saya ya. Nantikan konten aku berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you. Bye.